perkuliahan, KKN dan lain sebagainya. Ya. Oleh karena itu Ananda diharapkan selesai tepat waktu. Ya. Jadi kalau saudara Ananda semua mengikuti proses perkuliahan secara prosedural 4 tahun dengan nilai rata-rata 3,5 ke atas, maka Anda akan mendapatkan yudisium dengan cum laude. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Tapi kalaupun Ananda nilainya tinggi sampai 3,8, 3,9, tetapi lewat dari 4 tahun, meskipun mestinya saudara cum laude, tetapi karena melewati batas waktu, maka nilai yang baik. Ya. Nah, apabila Ananda lewat perkuliahannya 14 semester atau 7 tahun, secara otomatis dari nilai sistem Ananda DO drop tanpa ada konfirmasi lagi bahwa apakah minta surat pindah dan tidak. Insya Allah tidak ada. Tapi insya Allah Ananda di sini tidak ada dan akan selesai sebelum 4 tahun dan menjadi guru semua. Ya. Ya. This is my the head of our Islamic faith and philosophy department. So I just a lecture. Then all our participants there are 58 persons. 58 persons. Yes, Okay. not different because women 28 and men is 24. 24. 4 women. Oh. If balance, maybe we can 52. to get married. Okay. Jadi ini guru saya dulu yang mengajarkan tadi kita disuruh belajar mengajar bahasa Arab nanti pantas. Oke, lanjut. Jurusan filsafat akidah dan filsafat Islam saudara. Banyak referensinya. Karena saya Pak Ketua Proyek bisa di sini. Ada itu orang bencong di sini di kampus. Jadi assalamualaikum, terima sapa ya. Jadi salah satunya mengaitkan antara sejarah peradaban Islam yang sudah berlalu dulu, bagaimana kemudian dibangun mulai dari zaman Rasulullah sampai kalau sejarah peradaban Islam biasanya berhenti di bani-bani itu di semester 5. Kewirausahaan, kemudian ini semester 5 adalah dua Anda disuruh memilih. Satu, selama Anda semester 5 Anda keluar pergi magang. Magang di tempat-tempat di perusahaan kah, di kantor kah, di lembaga-lembaga yang memang ada hubungannya dengan hubungan internasional. Silakan mencari. Kami juga biasa akan memfasilitasi, tapi itu kan biasanya itu terbatas. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali tadi ya. Siapa yang punya ide itu? Semuanya. Oh ya. Saya harapkan angkatan ini itu kompak sampai tiba saatnya nanti selesai ya. Dan amin. Berapa kelas nanti jadinya? Mungkin 2 atau 2 kelas. Jadi seperti tradisi-tradisi sebelumnya pasti kalian punya nanti kelompok-kelompok untuk tiap kelas. Nah di tiap kelas itu upayakan tetap tetap kompak.
mulai dari awal sampai akhir. Jadi misalnya nanti dalam satu kelas itu sudah ada yang seminar proposal itu. Ini pasung sekali itu Pak. Meninggalkan ya karena kita di sini. Kenapa kau tutup mukamu? Ih, Satu kelas dengan satu angkatan. Alhamdulillah. orang cakep, orang cantik masa tutup muka. Tahu tidak berapa pendaftarnya ilmu politik tahun ini? Oke. 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 Pertama, metode sederhana ini merupakan pedoman belajar di perguruan tinggi. Anda dapat melengkapinya dengan metode lain yang Anda rasakan lebih mudah untuk Anda terapkan di lingkungan diri individu Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi materi pengenalan jurusan yang dibawakan oleh Gurta. Kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya materi pengenalan jurusan yang akan dibawakan oleh Ibunda Dr. Haja Aisyah Arsyad SAG MA selaku Ketua Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dengan hormat silakan. Ah, ini bos kita semua ini. Pancasila, Pancasila. Oh ini, nanti kita ketemu di Pasca semua. Coba melambai dulu ke sana. Dan bukan ini buka-buka ya. Ya. Nanti dilihat kembali di YouTube anak-anakku semua. Sedikit informasi dari yang tadi ditangkap. Ya jangan bilang burung yang tadi itu. Tangkap. Iya, baik. Kali ini ya saya akan memperkenalkan beberapa dosen kita yang mengajar di Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ya, bagaimana panitia sudah ada? Sudah bisa tampil slide-nya? Akan dia yang dapat memotivasi kamu membangkitkan dan meningkatkan potensi diri serta memberimu semangat untuk ifa atau menjaga diri. Jadi adik-adik sekalian, dalam mencari teman, cari teman yang bisa mengajak kepada kebaikan, kepada kesalehan. Jangan yang bisa membawa kamu kepada bencana karena dia ugal-ugalan, karena dia perokok, karena dia misalnya narkobawan atau suka pacaran dan sebagainya. Jadi cari yang seperti itu dan akan mudah ditemukan dalam pergaulan setelah sebulan di sini. Saya dulu, mohon maaf ya, terus terang waktu saya kuliah itu kayak bebek diikuti oleh anak-anaknya. Banyak ikut saya. Dan sekarang masih bisa saya tunjuk siapa. Kemana-mana saya pergi dia ikut di belakang. Ya, ada yang bawa tas saya juga ada. Pembimbing dan penguji pada saat kemarin Anda ujian. Nah setelah ujian munakasah Anda diminta untuk memberikan kajian atau mendalami atau memberikan penyampaian abstraknya, garis-garis besarnya dari sisi permasalahan, kemudian metodologi, kemudian analisis dan kesimpulan, sehingga pada saat itu saudara dinyatakan lulus dan Anda akan diusul dengan sesuai dengan perolehan nilai pada ujian tutup saudara. Saya kira inilah Nanda yang saya sampaikan ya tentang prosedur. Ada 4 tahap bagian alur yang saudara harus hadapi. Seluruh mahasiswa yang harus hadapi untuk sampai
kepada sebuah capaian SAG, Sarjana Agama. Tepuk tangan untuk Anda. Tadi saya dengarkan nyanyian kamu, saya sendiri nggak hafal, tapi saya tahu artinya. Nyanyian yang Anda dengarkan apa namanya nyanyikan tadi, sebenarnya itu isinya ilmu hadis itu. Ada yang tahu artinya? Itu tadi mengandung syarat-syarat hadis sahih. Apa syaratnya hadis sahih Anda sudah menyebutkan. Dicari artinya itu tadi apa yang Anda inginkan, Anda sudah punya ilmu yang luar biasa. Kalau hadis itu disandarkan kepada Nabi, hadis apa namanya? Marfu. Karena kan itu nyanyiannya. Ya. Kalau disandarkan kepada sahabat, mauquf. Kalau disandarkan kepada tabi'in, maqtu. Jadi tadi saya bangga itu dengarkan tadi. Tapi important saya understand begini. Jadi saya hanya pesankan anak-anak semua untuk kita hadis dengan Al-Quran itu suatu apa namanya tidak bisa dipisah. Justru untuk memahami Al-Quran dibutuhkan hadis. Perintah salat dalam Al-Quran hanya aqimus salat. Tapi bagaimana mengerjakan salat semuanya ada di dalam hadis. Bagaimana caranya takbir, bagaimana caranya ruku, i'tidal, semuanya di dalam hadis. Kalau ada hadis, hadis itu adalah menafsirkan Al-Quran. Orang yang paham Al-Quran dan tidak bisa mengamalkan Al-Quran kalau tidak ada hadis, kalau dipegang kuat-kuat itu, hadis Quran tidak bisa dipisahkan karena hadis itu adalah penjelas daripada Al-Quran. Baik, anak-anak semua, saya ingin menyampaikan modal utama untuk bisa sukses. Saya tekankan pertama kali kemarin, itu yang pertama itu adalah ketaatan yang sempurna kepada Allah. Pegang dua ini, saya ulangi kembali ya. Pegang dua, satu perintah, satu larangan. Al-Quran hadis itu isinya dua, berisi perintah yang harus dikerjakan, yang kedua larangan yang harus dikerjakan. Ya. Kemudian perintah yang paling tinggi nilainya salat. Saya harapkan anak-anakku semua pelihara salat ini dengan baik. Tidak ada lagi yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat kecuali salat. Ya. Salat ini, Anda paham ya, salat satu kali, bukan wajib, sunat, disuruh saja. Berarti baik dari salat sunat. Bayangkan salat sunat 2 rakaat lebih baik daripada ini apa ya? Kira-kira kalau ada bilang pusing nggak? Susah? Tanya kok kalau salat sunat dulu tidak salat sunat dulu pusing kok?
sampai kamu pusing. Padahal nilainya tidak seberapa. Kalau sholat sunat subuh itu lebih baik daripada seluruh pabrik HP yang ada di dunia. Anda tidak pusing, biasa-biasa saja. Inilah karena kita belum mengerti yang namanya agama. Saya minta anak-anak sekalian, kalau Anda berhasil di sini, dari S1 kita ketemu di sini, S2 pun juga kita ketemu di Pasca, S3 pun juga kita akan ketemu langsung di Pasca. Saya minta jangan Anda berpikir sampai di sini saja, tapi bercita-citalah untuk menyelesaikan pendidikan sampai S3. Ya. Jika antum tafhamuna hataini lugataini, insyaallah antum tastadrikuna al-uluma al-mukhtalifah fi al-dunya. Okay, students, I hope you to understand what two languages, English language and Arabic language. If you understand these two languages, inshallah you can communicate with others and you can go to everywhere in the world. In that case, I hope you to understand what these two languages. Oke, saya harapkan anak sekalian untuk kita sama-sama belajar bahasa Arab ini. Insya Allah untuk belajar bahasa Arab kita akan buka channel khusus untuk bahasa Arab. Baik anak-anak semua, jadi itu tadi yang pertama kalau perihal salat. Yang kedua apa yang kemarin disampaikan dulu? Larangan. Larangan yang harus Anda tinggalkan mulai detik ini, berusahalah untuk tidak berbohong. Ya, silakan berbagi. Kalau anak-anakku pegang dua ini modal utama ya. Sebelum kita berpisah, tolong ini anakku jaga salatnya. Yang kedua, jangan ada dusta di antara kita. Bayangkan kalau saya jujur kepada Ananda, Ananda juga jujur kepada saya, alangkah indahnya. Maka sederhana saja begini. Katakan kepada diri sendiri, kalau tidak ada orang yang berkata jujur, biarlah saya sendiri yang berkata jujur. Ya, mulai tanamkan dalam diri. Kalau tidak ada orang yang mau jujur, biarlah saya yang menjadi orang yang jujur. Kalau semua ini berkata seperti itu dalam hatinya, maka semua kita akan jadi jujur. Paham? Saya ulangi. Hari ini tanamkan kepada diri anak-anak semua bahwa mulai hari ini saya akan jujur. Kalaupun tidak ada orang yang mau jujur, biarlah saya sendiri jujur. Tanamkan ke dalam hati. Kalau semua ini berpikir seperti itu, maka akan lahir generasi-generasi yang jujur. Yang kuat ini, pertama jaga salat, yang kedua jujurlah dalam hidup. Kemudian saya minta setelah ini jangan sampai tidak ikut kuliah pertama. Kuliah pertama setiap dosen itu penting, dan disitulah akan diberikan nasihat-nasihat dari setiap dosen. Jadi kalau sakit kepala sedikit, anda apa-apa. Kecuali kalau sakit kepala itu betul, dan karena sampai di kampus di sini juga. Jadi saya minta anak-anak sekalian, tolong kuliah pertama setiap dosen tolong itu penting sekali. Dan kalau anda sudah ikuti kuliah pertama, jangan sampai tidak ikuti sampai kuliah terakhir. Ya anak-anak sekalian, saya pikir inilah tidak banyak yang bisa disampaikan. Selamat dan berjuang, berbuat bahasa, semangat belajar. Insya Allah you are with the doctor in the next time. Insya Allah satakuna mu'allimah mu'allimah fil mustaqbal. I feel enough for today. Congratulations for all of you. Syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.